Hidup seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bangun pagi dengan rencana, mimpi, dan harapan. Namun dunia berjalan dengan caranya sendiri. Kita kehilangan sesuatu yang kita perjuangkan. Impian yang kita bangun runtuh di depan mata. Orang yang kita cintai pergi tanpa peringatan. Dan di saat itu, banyak dari kita merasa rapuh, merasa dunia tak adil, merasa tak berdaya. Namun, mereka yang belajar seni menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tapi terasa hingga ke inti jiwa. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, tapi sulit. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak. Kita bisa mengatur pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, tapi kita tidak bisa mengontrol nasib, opini orang lain, atau arah angin yang membawa badai kehidupan. Menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Menerima hal yang di luar kendali bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Bayangkan seorang pahlawan berdiri di medan perang. Dia tidak bisa menghentikan hujan peluru, tidak bisa menghentikan badai, tapi dia bisa menata strategi, menahan diri, tetap fokus. Kehidupan kita sama. Setiap masalah, setiap kehilangan adalah badai yang harus kita hadapi dengan kepala tegak. Kita memilih untuk tidak terbawa amarah, tidak terseret oleh panik, tapi tetap berdiri dan bertindak dengan bijak. Orang Stoik tahu bahwa kekecewaan dan kesedihan adalah bagian dari hidup. Mereka tidak menolak luka atau kehilangan. Mereka menatapnya, belajar, dan membiarkan pengalaman itu menguatkan mereka. Setiap kegagalan adalah guru. Setiap penolakan adalah pelajaran. Setiap luka adalah kesempatan untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih tabah. Kekuatan sejati tidak selalu datang dari suara yang keras, tidak dari mereka yang berteriak lantang di tengah keramaian, tapi dari mereka yang tetap tenang di tengah kekacauan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk diam ketika amarah menuntutmu membalas, ketika rasa sakit ingin kau teriakkan pada dunia. Namun kau memilih menahannya, karena kau tahu diam bukan kelemahan, tapi tanda bahwa kau menguasai dirimu sendiri. Di zaman yang bising ini, semua orang ingin membuktikan diri. Semua ingin didengar, ingin dianggap benar, tapi sedikit yang mau memahami. Seseorang yang tenang bukan berarti dia tidak merasa. Ia hanya belajar memproses luka dengan kepala dingin. Ia tahu bahwa tidak semua hal pantas dijawab, dan tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Diam bukan berarti pasrah. Diam adalah keputusan untuk tidak memberi tenaga pada hal yang tidak penting. Karena ketika kamu mulai memilih mana yang pantas kamu tanggapi, hidupmu menjadi lebih ringan. Energi yang dulu habis untuk membela ego, kini bisa kamu gunakan untuk memperkuat jiwamu. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya, "Jangan biarkan dunia menarikmu ke arah kekacauan. Tenangkan dirimu, dan kamu akan menemukan jalan keluar dari badai itu sendiri." Kekuatan diam adalah benteng yang menjaga kewarasanmu. Ia bukan tentang menyerah, tapi tentang memilih kapan bertindak dan kapan cukup mengamati. Dan dari diam itulah lahir kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak membalas semua hal, tidak menyesali semua masa lalu, dan tidak takut dengan apa yang belum terjadi. Seni berjuang tanpa marah. Ada dua cara berjuang di dunia ini, dengan cara amarah atau dengan kesadaran. Amarah bisa membuatmu berani, tapi hanya sesaat. Kesadaran membuatmu kuat, dan itu bertahan selamanya. Kemarahan adalah api. Ia bisa membakar musuhmu, tapi juga bisa menghanguskan dirimu sendiri. Dan seringkali, ketika amarah reda, yang tersisa hanyalah penyesalan. Berjuang tanpa marah bukan berarti kamu tidak punya perasaan, tapi kamu tahu kapan emosi menjadi penghalang dan kapan logika menjadi cahaya. Orang yang berjuang tanpa amarah tahu musuh sejati bukan orang lain, tapi diri sendiri.
ego, rasa takut, dan keinginan berlebihan untuk selalu benar. Bayangkan seorang prajurit yang kehilangan segalanya. Dia tidak memukul bumi, tidak menjerit pada langit. Dia diam sejenak, menatap luka di tangannya. Lalu berkata pelan, "Aku masih hidup. Itu artinya aku masih bisa bertarung." Itulah perjuangan tanpa marah. Tenang, tapi tajam. Lelah, tapi tidak menyerah. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dunia lakukan padamu. Tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah kekuatan sejati manusia diuji. Ketika kamu tidak membalas dengan kebencian, kamu menang. Bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mengubah pandangan dan memaknai kehidupan. Kadang hidup terasa seperti jalan panjang yang tak kita pilih. Kita terbangun di pagi yang sama, melihat langit yang sama, tapi entah kenapa hati terasa kosong. Kita berlari, mengejar sesuatu yang bahkan kita sendiri tak tahu apa. Kita mengejar uang, pengakuan, cinta, perhatian, seolah tanpa semua itu kita tak akan berarti apa-apa. Namun, pada akhirnya kita sampai di titik di mana kita berhenti sejenak, menatap bayangan sendiri di cermin, dan bertanya dengan jujur, "Sebenarnya, untuk apa aku semua ini?" Di sanalah titik balik stoikisme mulai bekerja. Filsafat ini tidak datang untuk menjadikanmu kuat dalam sekejap. Ia datang untuk membisikkan kebenaran kecil yang sering kita abaikan di tengah kebisingan dunia. Bahwa hidup ini tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan, tapi cara pandangmu terhadap hidup itu selalu bisa kamu ubah. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, tapi oleh cara mereka memandang hal-hal itu. Itulah fondasi dari ketenangan sejati, bukan menghapus penderitaan, tapi mengubah maknanya. Kehilangan tidak lagi jadi kutukan, tapi jadi kesempatan untuk memahami arti memiliki. Kegagalan tidak lagi jadi tanda kebodohan, tapi jadi pelajaran bahwa kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan proses menjadi lebih bijak. Kita belajar bahwa luka bukan musuh, tapi guru yang paling jujur. Ia mengajarkan bahwa manusia tak bisa selalu menang, dan itu tidak apa-apa. Karena di dunia ini, semua hal berubah. Musim berganti, orang datang dan pergi. Cinta tumbuh, lalu pudar. Keberuntungan datang, lalu pergi tanpa pamit. Kehidupan bukan tentang mengikat semua itu agar tetap sama, tapi tentang menerima bahwa perubahan adalah hukum alam. Pernahkah kamu memperhatikan daun yang jatuh di musim gugur? Ia tidak memberontak, tidak berteriak pada pohon yang melepasnya. Ia hanya melayang pelan, mengikuti angin, dan akhirnya berbaring di tanah dengan damai. Kita semua akan mengalami kejatuhan, kehilangan, dan perpisahan. Tapi jika kita bisa menerima semua itu dengan kesadaran, tidak ada yang benar-benar hilang. Karena semuanya berubah menjadi pelajaran, menjadi bagian dari perjalanan jiwa kita. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi padamu telah disiapkan untukmu sejak awal. Rantai sebab dan akibat telah menuntunmu ke sini. Maka, sambutlah dengan tenang apapun yang diberikan waktu. Ketenangan bukan datang karena dunia berhenti menyakiti, tapi karena kita berhenti menolak kenyataan. Itulah seni hidup menurut kaum Stoik. Bukan menghindari penderitaan, tapi menjadikannya bagian dari latihan jiwa. Ketika kamu berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kamu mulai menang atas kehidupan itu sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang terluka. Mungkin ada hal yang terasa tidak adil. Tapi, percayalah, semua yang kamu alami hari ini sedang membentuk versi dirimu yang lebih tabah, lebih dalam, dan lebih damai. Setiap rasa sakit adalah batu loncatan menuju kebijaksanaan. Setiap air mata adalah bukti bahwa kamu masih hidup, masih mampu merasakan, masih manusia. Dan bukankah itu indah? Bahwa di tengah kerasnya dunia, kita masih bisa memilih untuk tetap lembut. Jadi, jangan takut dengan apa yang hilang. Jangan dendam pada apa yang tak kamu dapat. Karena
dalam pandangan Stoik. Semua yang kamu alami bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengasah jiwa agar lebih bijak menghadapi kehidupan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti mengakui bahwa ada hal-hal yang di luar kuasamu dan memilih fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, sikapmu, dan cara kamu menatap dunia. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, itulah saat kamu benar-benar bebas. Keteguhan hati dan refleksi akhir. Keteguhan hati, sebuah kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami. Keteguhan bukan tentang tidak pernah goyah, bukan tentang menjadi batu yang tak bisa retak, tapi tentang menjadi manusia yang meski berkali-kali jatuh, tetap memilih untuk berdiri. Seorang Stoik tahu bahwa hidup adalah ujian panjang, dan ujian itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar. Kehidupan akan memukulmu dari segala arah. Orang yang kamu cintai bisa mengkhianatimu. Mimpi yang kamu kejar bisa runtuh di depan mata. Tubuhmu bisa lelah, hatimu bisa remuk, tapi kamu tidak berhenti. Kamu diam sejenak, menarik napas, dan berkata pada diri sendiri, "Aku masih di sini. Dan selama aku di sini, aku belum kalah." Itulah jiwa pahlawan sejati. Bukan yang tak pernah terluka, tapi yang tidak membiarkan luka mengubah kebaikan hatinya. Kadang dunia akan mengujimu dengan kesepian. Ia ingin tahu, apakah kamu tetap bisa kuat ketika tak ada yang menyemangati? Apakah kamu tetap bisa berjalan meski tak ada yang memuji langkahmu? Dan jika kamu mampu melewati itu tanpa membenci dunia, tanpa kehilangan arah, kamu telah menang, bahkan tanpa sorak kemenangan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam diri, bukan dari hasil, bukan dari pujian, tapi dari kedamaian batin yang tahu, aku telah melakukan yang terbaik, meskipun dunia tidak melihatnya. Ketenangan yang lahir dari hati yang teguh adalah kemenangan paling sunyi, tapi juga yang paling abadi. Keteguhan bukan berarti kamu tak merasa sakit, tapi kamu tidak membiarkan rasa sakit itu menghancurkan prinsipmu. Kamu tetap jujur, meski dunia mengajarkan tipu daya. Kamu tetap sabar, meski waktu berjalan lambat. Kamu tetap berbuat baik, meski kebaikanmu tak dibalas. Itulah kekuatan sejati manusia. Tidak diukur dari keberhasilan yang tampak, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang mencoba mengubahmu. Dan akhirnya, ketika semua reda, kamu akan menatap ke belakang dan berkata, "Aku pernah hancur, tapi aku tidak berhenti. Aku pernah gagal, tapi aku tidak menyerah. Aku pernah kehilangan, tapi aku tidak berhenti mencintai." Itulah kemenangan sejati. Ketika kamu tidak lagi didefinisikan oleh masa lalumu, tapi oleh keteguhan hatimu untuk terus melangkah. Hidup tidak menjanjikan kemudahan, tapi ia memberi ruang bagi mereka yang tabah untuk tumbuh menjadi bijak. Dan di sanalah seni stoikisme berpuncak. Menerima, berjuang, dan tetap tenang. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan berarti tanpa badai, tapi berdiri kokoh di tengah badai dengan senyum kecil yang berkata, "Aku sudah melalui ini sebelumnya. Aku bisa melaluinya lagi." Sampai di sini dulu. Terima kasih buat kamu yang telah mensupport channel ini. Semoga bermanfaat. Semoga keberuntungan selalu berpihak kepadamu. Semoga orang tuamu diberikan kesehatan dan umur yang panjang.